Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini di waktu yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengisi kehidupan ini sehingga tidak ada satupun tatanan kehidupan ini yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini merupakan sebuah nikmat di saat Allah memberikan kita lahir dalam keadaan Islam dan kita diberikan petunjuk yaitu dengan dikirimnya Rasulullah SAW. Yang saya hormati untuk Imam Syekh, untuk Imam Gampung, para alim ulama, guru-guru semuanya dan aparatur desa yang berhadir dan DKM Masjid yang telah menginisiasi acara tausiah hampir setiap salat subuh dan salat maghrib. Semoga menjadi amal ibadah yang terus mengalir bagi para pengurus dan bagi para jamaah yang berhadir ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Wa'dul haq, janji pasti, ini adalah merupakan pertemuan yang ke-43 ketika masih membicarakan tentang mahsyar. Mahsyar ini merupakan sebuah hari. Hari itu adalah hari yang sangat panjang bagi orang-orang kafir dan sangat pendek bagi orang-orang mukmin dan beriman. Jangan salah dan jangan khawatir. Maka di saat kita diberikan kesempatan untuk menjadi mukmin dan beramal saleh, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk mewujudkan apa yang dikatakan benar oleh Allah, bahwasanya hari mahsyar itu bagi orang mukmin itu sangat singkat. Ini merupakan sebuah kenikmatan kepada kita. Namun hari mahsyar itu akan menjadi hari yang su'ubah, musyakkalah, akan menjadi hari yang sangat sibuk, yang sangat payah, yang sangat membuat mereka orang-orang kafir itu akan menjadi yang sangat susah. Kita akan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama sekali, bagaimana gambaran hari tersebut. Itu diibaratkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 45, hanya 1 jam. Bayangkan, mahsyar yang begitu lama, di dalam surat Al-Ma'arij itu disampaikan, mahsyar itu bisa mencapai durasinya itu 50.000 tahun lamanya. Kenapa antrian yang cukup panjang dari jumlah manusia semuanya berjalan untuk dihisab. Dan dalam surat As-Sajdah digambarkan bahwasanya lamanya mahsyar itu, lamanya hari akhirat itu 1000 tahun. Namun di dalam surat Yunus itu disampaikan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum wa yawma yuhsyurunahum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Dan pada saat mereka dibangkitkan dari kubur mereka dan menuju pada hari mahsyar tersebut, ka'an lam yalbathu, seolah-olah mereka itu tidaklah mengalami fase tersebut illa sa'atan minan nahar, kecuali 1 jam di siang hari. Bayangkan bagaimana nikmatnya di saat orang-orang yang lain itu penuh dengan keringat, tenggelam dengan keringat. Ada orang yang berjalan dengan kepalanya, namun bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pada hari itu
lam yalbathu illa sa'atan minan nahar, bahwasanya durasi waktu hari mahsyar kepada orang-orang yang berbuat amal saleh itu hanya 1 jam jika dibandingkan dengan waktu siang ini. Tidak lama. Bahkan ada beberapa riwayat yang lain, ada ayat juga menyatakan bahwasanya waktunya seperti salat zuhur dengan salat asar. Ini waktu yang bagi orang-orang kafir itu sungguh sangat lama. Yata'arafuna bainahum, dan mereka itu saling berdialog, saling berbincang dan saling berkenalan sesama orang-orang mukmin. Di saat mereka dibangkitkan, ya, itu mereka saling berkenalan. Pada ayat yang lalu, ya, pada ayat yang lalu kita sudah menceritakan bahwasanya orang-orang kafir mereka itu memeki, ya, ketakutan, menjerit dan bertanya apa ini, dan itu tidak didengarkan oleh orang yang di sebelahnya, orang kafir sebelahnya. Ini kondisi yaumil mahsyar. Bagi orang-orang kafir, mereka itu tidak bisa mendengarkan apa yang diteriakkan oleh sebelahnya yang kafir yang lain. Tapi berbeda dengan orang-orang yang beriman. Di saat mereka dibangkitkan, katakanlah misalnya kita semua jamaah masjid ini, dan kita ketemu lagi, oh ternyata betul apa yang dikatakan sama Ustaz Damanhur dulu. Itu saling berdialog kembali di saat kita dibangkitkan yaumil mahsyar. Oh ternyata betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Damanhur. Kita bisa berdialog hari ini. Itu kejadiannya bagi orang-orang yang beriman. Yata'arafuna bainahum, mereka itu saling berkenalan antara satu sama lainnya. Padahal kondisi pada hari itu adalah kondisi hari yang paling sangat mengerikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah. Namun itu tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman. Qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Dan sungguh merugi, ya, alladzina kadzdzabu bi liqa'illah, bagi mereka-mereka yang mendustai tentang pertemuan dengan Allah. Maka saya berulang kali mengatakan kepada jamaah yang dirahmati Allah, jadikan setiap amal baik kita itu sebagai investasi kita untuk bertemu dengan Allah. Kenapa kita harus duduk di sini menghabiskan waktu setelah salat subuh tidak pulang langsung? Ini adalah sebagai investasi kita biliqa'illah, sebagai investasi kita, sebagai amal saleh kita untuk bertemu kita dengan Allah. Yakinilah bahwasanya pertemuan dengan Allah di saat manusia melihat wajah Allah, itulah nikmat yang terbesar. Itulah nikmat yang terbesar, tidak akan dimiliki dan tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang mendustai, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah. Ini merupakan sebuah janji pasti. Jadikan setiap kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebagai investasi kita, sebagai amal saleh kita untuk bertemu dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak pernah merasakan lemas, malas, tidak semangat. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya semua kebaikan yang kita lakukan itu hanya untuk bertemu dengan Allah. Sehingga itu menjadi motivasi terbesar di dalam jiwa kita dan kita tidak akan pernah putus asa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman bagaimana menggambarkan lamanya durasi yaumil mahsyar itu di dalam surat As-Sajdah ayat 5. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Ini yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat Sajdah. Allah berfirman bahwasanya yudabbirul amra minas sama, Allah lah yang mengatur semua urusan dari atas langit. Pembahasan langit sangat panjang, para ulama juga mengatakan sangat panjang lebar menceritakan bagaimana memahami langit, ya.
thumma ya'rudu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun. Bahwasanya pada hari kiamat itu fasenya, waktunya itu bisa mencapai 1000 tahun jika dibandingkan dengan hari dunia kita hari ini. Bandingkan satu hari 1000 tahun itu setara dengan satu hari di akhirat. Dan di dalam tafsir Qurtubi juz 14 halaman 83 itu dijelaskan. Di saat Ibnu Abbas ditanyakan tentang bagaimana pemahaman ayat tersebut, ya, para sahabat semuanya tidak berani memberikan sebuah pemahaman. Apa maksud dengan 1000 tahun? Apa maksud dengan 50.000 tahun? Karena apa? Karena di dalam surat Al-Ma'arij Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ta'rujul malaikah warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ini di dalam surat Al-Ma'arij, ya, bahwasanya pada hari saat manusia dibangkitkan, ya, saat hari yaumil mahsyar, hari kiamat, itu fasenya itu setara dengan 50.000 tahun. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi tersebut dijelaskan bahwasanya waktu bagi orang Arab itu merupakan sesuatu yang menggambarkan tentang kesenangan dan kesusahan. Itu yang dimaksud dengan waktu bagi orang Arab. Sehingga apa, orang-orang Arab itu tidak mengetahui kata-kata jutaan. Miliun itu tidak ada dulunya. Jadi mereka untuk menggambarkan sesuatu yang sangat susah, sesuatu yang sangat panjang, itu menggambarkan dengan kata-kata alf. Dan itu sudah pernah kita jelaskan. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi tersebut dijelaskan bahwasanya salah satu fase di hari kiamat waktunya itu adalah 1000 tahun. Dan fase yaumil mahsyar itu setara dengan 50 fase, sehingga menjadi 50.000 tahun. Ini merupakan gambaran-gambaran dan tafsiran-tafsiran yang mencoba diungkapkan oleh para ulama. Akan tetapi inti sebenarnya yang ingin disampaikan oleh para ulama tersebut, para mufassirin, di saat mereka mendapatkan durasi waktu, fase waktu, itu ingin menunjukkan bahwasanya lamanya siksaan bagi orang-orang yang kafir dan kufur terhadap nikmat Allah, dan begitu cepatnya dan tidak terasa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka ini merupakan kesempatan bagi kita jamaah yang dirahmati Allah. Di saat Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Hari ini ada di antara kita yang sudah berumur 60 tahun. Ada yang sudah berumur 70 tahun. Maka ini adalah kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk tobat nasuha atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini adalah kesempatan. Semoga apa? Dengan durasi yang begitu pendek, Allah menerima taubat kita. Karena kalau ingin dilihat dari nikmat yang diberikan oleh Allah selama ini kepada kita, itu sungguh luar biasa. Dan kita tidak sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kita ingin menghitung atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita tidak akan sanggup. Dan kita sudah pernah menjelaskan, dalam satu hari mata kita itu berkedip lebih dari 5.000 kali. Bagaimana kalau seandainya kedipan mata itu hanya 3 kali dalam satu hari, maka akan meleleh air mata dari mata kita berkucucuran. Tapi ini siapa yang mengatur ini semuanya? Siapa yang memberikan mata kita sehingga kita berkedip tanpa harus meniatkan untuk berkedip? Ini salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah, yang nikmat tersebut adalah nikmat kedipan mata. Maka sungguh luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan ini adalah kesempatan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang barusan kita mendengarkan bunyi serenenya. Di saat bunyi serene yang barusan kita dengarkan tadi, itu berarti sudah putus kesempatan kepada kita untuk beramal saleh. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah, maka gunakanlah. Saya berulang kali mengatakan, pergunakanlah kesempatan ini. Di saat kita mendengarkan suara azan, itulah suara yang paling terpenting untuk kita sahuti. Karena tidak ada panggilan lain
panggilan kesuksesan, panggilan untuk meraih kesuksesan, dan yang memanggil tersebut adalah Allah. Tidak pernah melakukan PHP, hoax, tidak ada. Semuanya itu adalah panggilan-panggilan yang akan mengajak kepada kita kepastian. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan bagaimana tentang kondisi yaumil mahsyar kembali, dan pada saat manusia akan mencari para nabinya dan akan meminta syafaat, dan Al-Quran menjelaskan tentang kondisi tersebut dan hadis juga menjelaskan tentang kondisi tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.